Shalom saudara, sekali lagi shalom. Welcome back to the church. Kami senang sekali dapat menyebut saudara dalam rumah Tuhan. Dan pada hari ini saudara, kita semua bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Amin saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Mari kita menyembah Tuhan saudara. Kita menyatakan bahwa Dialah satu-satunya nama yang layak ditinggikan. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Sound of heaven, like the sound of many waters, it's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, holy, holy, holy are You, Lord. Holy, holy, holy are You, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord. Can you hear the sound of heaven, like the sound of many waters? It's the sound of worship coming from His throne. Oh, we adore You, Jesus. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice and make His glory known. Mari bangkit berdiri saudara. And singing, holy, holy, holy are You, Lord. We sing holy, 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 holy are You, Lord. The elders and angels bow, the elders and angels bow. The redeemed worship You now. Angkat tanganmu saudara, nyatakan You are holy. Holy, holy, holy are You, Lord. Oh, holy, holy, holy are You, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord. Oh, You are holy, Jesus, and we worship You. Kalau satu-satunya bagi kami Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau yang layak disembah. Mari dengan tangan yang terangkat, sama-sama nyatakan, Holy, holy, Holy are You, Lord. we sing holy. Holy, holy, holy are You, Lord. The elders and angels bow, the elders and angels bow. The redeemed worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord.
penyertaan, buat kasih setiamu. Terima kasih. Terima kasih karena rohmu memenuhi kami pada hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dari dulu sampai sekarang. Kalau kami boleh ada sekarang Tuhan, itu semua karena Engkau. Kami ingin menyembah Engkau, memuji Engkau dari hati kami. Sebab kami tahu Tuhan hanya satu kerinduan kami. Meninggikan namamu, Raja atas segala raja. Tuhan yang benar, yang berkuasa atas hidup kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Amin, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Hey! Kita semua percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Mari bersuka cita. Nyanyikan bersama. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Come on. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Kau nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Kau nyanyikan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, yeah, kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Tepuk tangan semua kita buat Tuhan, kebang. Kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Kami muji-Mu Tuhan. Come on. Hey, hey. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah, yeah, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah. Katakan terpuji. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Come on. Sebab Dia baik, come on. Dia sungguh baik, Amen. kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Ya Allah yang terbesar dan termulia. Oh. Mari puji nama Tuhan, sama-sama katakan. Senang hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Rohmu
ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kamu semua semangat bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatan. Kami percaya Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Semua bisa lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amin. Mari dengan segenap hati kita nyatakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Well, clap your hands for Jesus. Kami percaya Kau bekerja dengan sangat ajaib dalam hidup kami. Mari bersatu hati sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Mari lambaikan tanganmu saudara. Kau terbesar dan mulia, perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Semua yang bersuka cita, mari sama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Jeff Kurniawan akan menemani Anda untuk menyampaikan informasi serta kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Puji Tuhan, hari ini di NDC Living Word dilaksanakan sakramen baptisan air. Kami mengucapkan selamat hidup baru kepada saudara-saudara yang mengambil keputusan mengikuti Yesus dan dibaptis. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. NDC Women, Kamis 20 Juli pukul 10.30 bertempat di NDC Living Word. Saudara akan dilayani oleh Ibu Evangelis Cynthia Hanichen. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan,
melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bekerja sama dengan Biro Misi BPH GBI, NDC Mission sedang membangun 3 gereja terbaru di pedesaan. GBI Pahomba Ngadungala, Sumba Timur, NTT. GBI Rokpada, Lembata, NTT. GBI Talitakum, Saburai Jua, NTT. Dan berikut laporan Mission Trip Kalimantan Timur yang diikuti oleh 55 peserta. NDC Mission mengadakan pelayanan kepada masyarakat melalui pengobatan dan sembako gratis, pembagian baju baru gratis, dan masih banyak lagi. Juga dilakukan KKR yang dihadiri sekitar 3.600 jiwa dan berdoa bersama di titik nol IKN bagi Indonesia. Dukung terus NDC Mission agar menjadi berkat untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. NDC mengadakan gerakan Strong Marriage yang dilakukan serentak di seluruh core married couple yang core leadernya sudah lulus mengikuti Strong Marriage Community. Gerakan Strong Marriage melalui core akan dimulai pada 7 Agustus hingga 30 September. Kami mendorong setiap pasangan suami istri untuk mengikutinya secara bersamaan hingga selesai. Miliki buku Strong Marriage yang dapat dipesan melalui core leader Anda. Buku ini dirancang khusus untuk membantu setiap pasangan menjalani pernikahan yang berdampak, menjadi berkat bagi pasangan dan generasi berikutnya. Mengikuti SMJ ini, pernikahan kita semakin dikuatkan. Kami rindu pernikahan kami juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Info lebih lanjut hubungi Hotline Marriage. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat untuk bergabung ke dalam CORE sehingga dapat digembalakan, dilayani, dan dimuridkan. Dan kita akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara kita fokuskan hati kita pada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, sebab Dia telah begitu setia pada kita. Kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Nyanyikan bersama. Dengan apa segenap hatiku, segenap hatiku, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, pengharapan kami Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan. Kaulah harapanku,
dalammu, dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Mari bangkit berdiri saudara, nyatakan. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikanmu. Segenap menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, selamanya. Kami menyembah Kau Tuhan. Mari dengan tangan yang terangkat, sama-sama nyatakan. Oh, dengan segala kebaikanmu, Segala kebaikanmu. segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, dengan apa menyembahmu Tuhan, menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang setia, yang tak pernah meninggalkan, yang selalu menopang kita. Kami menyembahmu, oh, kami sembah Kau. Haleluya, oh haleluya. Kaulah yang setia, Kaulah yang mulia, karya-Mu nyata atas kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu, selain dengan kami menyembah Kau melalui hidup kami, sebab tiada yang lain bagimu Tuhan. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikanmu. Segenap hatiku Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur
Kalau ada pribadi yang pantas dan layak untuk menerima segala pujian, hormat, syukur kami, itu pasti hanya Tuhan. Hanya Engkau, Yesus Kristus. Hari ini kami ada di tempat ini bukan karena sebuah kebiasaan, bukan sekedar menghadiri sebuah kebaktian biasa dan rutinitas agama, tapi kami ada di tempat ini karena kami perlu Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan lagi. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya nyatakanlah pribadimu bagi kami semua. Roh hikmat dan wahyu Engkau curahkan atas kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan. Kami bisa mengenal Tuhan. Kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu. Kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan anugerah-Mu menolong kami untuk menghidupinya. Sehingga kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih dahsyat lagi. Sampai seluruh kehendak-Mu jadi dan digenapi atas kami semua. Mari berfirman buat kami semua Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami perlu firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa itu. Firman yang sanggup mengubahkan kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Shalom semua. Puji Tuhan. Saya ingin menutup rangkaian pembahasan saya di tempat ini tentang betapa hebatnya kuasa Tuhan atas kita. Nah, dalam kebaktian malam ini saya ingin dalam kesempatan ini membahas bahwa di dalam kekristenan kita ada dua sisi yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Bahwa kekristenan yang sejati itu selalu kita perlu bertumbuh di dalam dua sisi ini. Bagaikan mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Tahu ya mata uang ya? Jadi mata uang itu kan punya dua sisi. Ada sisi gambar, ada sisi angka. Itu mata uang. Saudara nggak bisa pisahkan salah satunya. Waktu saudara memisahkan sisi yang satu dari sisi yang lainnya, maka percayalah itu pasti bukan uang. Itu kerokan. Oke, do you know kerokan? Kerokan ya. Kalau saudara masuk angin, saudara dikerok dengan kerokan. Itu cuma ada di Indonesia itu. Orang luar negeri bingung masuk angin dikerok gitu ya. Jadi seperti dua sisi mata uang yang gak bisa saudara pisahkan satu dengan yang lainnya. Sama, kekristenan tuh kayak gitu. Jadi ada dua sisi yang saudara dan saya kita perlu bertumbuh di dalamnya. Karena kalau kita gak bertumbuh di dalam kedua sisi ini, ke dalam dua hal ini, maka pasti kekristenan kita akan terjebak kepada sesuatu penyimpangan. Dan itu pasti bukan kekristenan namanya sebenarnya. Ya namanya menyimpang kan berarti bukan kekristenan dong. Tapi kekristenan yang sejati kita perlu bertumbuh dalam dua sisi ini. Sisi yang pertama saya sebut dengan pemahaman. Coba bilang dulu sama-sama pemahaman. Jadi kita perlu bertumbuh dalam sisi pemahaman ini. Kita perlu bertumbuh dari sisi pengertian, understanding. Dalam dua kebaktian sebelumnya saya sudah bahas itu. Kita perlu bertumbuh dalam pemahaman. Upgrade pemahaman saudara. Upgrade pengertian saudara tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, tentang jalan-jalan Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Upgrade itu. Karena pemahaman dan pengertian kita ini kan akan menentukan sikap kita, tindakan-tindakan kita, praktek-praktek dalam kekristenan kita, respon kita, apalagi tindakan-tindakan kita. Kita perlu bertumbuh di pemahaman. Itu sebabnya ambil waktu saudaraku, bertumbuhlah dalam pemahaman, saudara pengertian saudara. Bergabunglah dengan core saudara di sini. Di situ saudara bisa bertumbuh dalam pemahaman pengertian saudara. Datanglah dalam ibadah-ibadah, saudara buka hati, saudara diajar akan kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat saudara bertumbuh dalam pengertian, dalam pemahaman. Saya meyakini bahwa di gereja ini tentu tidak sembarangan orang bisa berbicara saudaraku, bisa berkhotbah. Saya percaya bahwa ada pengajaran-pengajaran yang disampaikan lewat mimbar-mimbar dalam gereja ini yang bisa membuat saudara bertumbuh dalam sisi pemahaman saudara.
Karena kalau saudara nggak bertumbuh dalam pemahaman, saudara akan jadi orang Kristen yang dangkal terus kan. Saudara akan jadi orang Kristen yang gampang ditipu oleh dunia ini. Saudara gampang terombang ambing. Karena saya meyakini bahwa di akhir zaman ini bukan hanya akan ada penuaian jiwa besar. Saya yakin akan ada penuaian besar-besaran. Saya percaya itu. Ya, Alkitab sudah bilang. Tapi saya juga meyakini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua di akhir zaman ini akan terjadi penyesatan besar-besaran. Akan terjadi kemurtatan yang besar. Itu Alkitab bilang. Daniel menubuatkan itu. Yesus Kristus menyampaikan pengajaran itu kepada murid-muridnya. Rasul Paulus juga bilang begitu. Nah, sekarang saya ngomong itu kepada saudara. Bahwa saya meyakini di akhir zaman ini bukan hanya ada penuaian besar yang akan terjadi, tapi penyesatan besar juga akan terjadi. Untuk tersesat, saudara tidak perlu cari pengajaran yang aneh-aneh. Itu ada di tangan saudara hari ini kan. Lewat handphone saudara kita bisa tersesat. Handphone kan media, alat. Saudara bisa lebih cerdas dari situ, tapi saudara juga bisa tersesat lewat itu. Dan hari ini kita sedang dibombardir dengan begitu banyak kan. Pemahaman, pengertian. Dunia akan sodorkan banyak pemahaman kepada kita. Dunia akan banyak sodorkan pengertian dan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau saudara nggak bertumbuh kuat dalam pemahaman akan firman Tuhan, akan kebenaran Tuhan, selesai. Kita akan gampang tergerus, tersapu oleh semua situasi dunia ini. Itu sebabnya saya mendorong saudara untuk bertumbuh dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai saudara cuma ngerti TikTok. Jangan sampai saudara cuma ngerti drama Korea, K-pop. Saudara ngerti, tapi saudara nggak pernah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Bahaya banget. Alkitab bilang, umatku binasa karena tidak punya pengertian akan kebenaran. Kalau orang muda, bertumbuhlah dalam pengertian dan pemahaman saudara. Bertumbuh. Upgrade pengertian saudara akan kebenaran Tuhan. Dari sejak kau masih muda. Memulai dari masa muda itu keren, saudaraku. Amin. Iya. Kasih tahu, mulai dari muda makanya. Saya starting yang, saya memulai dari muda. Dan sampai hari ini saya ingin beritahu, saya tidak akan pernah menyesali itu. Dan membuat saya ini bisa berdiri di depan saudara. Itu karena saya memulai dari sejak muda. Mungkin lebih muda dari saudara. Saya memulai dari sejak umur 17 tahun, saya bertobat. Pertama kali saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bertobat, saya dibaptis, saya penuh Roh Kudus. Dan sejak itu saya melayani Tuhan sampai hari ini. Bertumbuhlah dalam pemahaman pengertian saudara. Itu akan membuat saudara bisa kuat dalam kehidupan, amin. Tapi kan bukan hanya di sisi pengertian dan pemahaman. Saudara juga perlu bertumbuh dalam sisi yang kedua yang saya sebut dengan pengalaman. Coba ulang sama-sama, pengalaman. Nah ini dia. Jadi yang pertama apa? Pemahaman, sudah perlu bertumbuh itu. Upgrade pemahaman saudara. Upgrade pengertian saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang jalan-jalan Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Tapi yang kedua, bukan hanya pemahaman sudah perlu bertumbuh. Pengalaman saudara dengan Tuhan juga perlu bertumbuh. Saudara perlu alami Tuhan dalam hidup saudara. Karena menurut saya kekristenan bukanlah sekedar gini loh, saudara percaya Tuhan. Agama mengajarkan percaya Tuhan. Kekristenan tidak mengajarkan saudara cuma percaya Tuhan. Agama mengajarkan Tuhan itu besar. Percaya Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha kuasa. Iya, kekristenan berbeda. Kekristenan mengajarkan bukan hanya Tuhan hebat, Tuhan besar, percaya Tuhan yang besar itu. Kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang besar itu, Tuhan yang dahsyat itu, bukan hanya Tuhan yang perlu saudara percayai. Dia adalah Tuhan yang perlu saudara alami dalam hidup saudara. Saya ulang karena sudah malam. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang perlu saudara percayai. Percaya Tuhan itu bagus. Tapi dia nggak cukup cuma saudara percayai. Dia Tuhan yang perlu saudara alami dalam hidup saudara. Dan saya meyakini kekristenan kita tidak dimulai ketika saudara lahir dari keluarga Kristen. Tidak. Kekristenan bukan sesuatu yang diturunkan. Enggak. Kekristenan itu sesuatu yang dialami.
Saudara bisa lahir dari keluarga Kristen, saudara bisa lahir dari orang tua ayah ibu yang Kristen, tapi percayalah tidak otomatis saudara Kristen. Kalau saudara beragama Kristen iya, tapi saudara Kristen belum tentu. Kekristenan kita dimulai ketika kita mengalami Kristus, mengalami Tuhan secara pribadi. Kapan saudara nggak pernah punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, itu bukan Kristen, itu cuma agama Kristen yang saudara peluk. Dan ada kabar buruk buat saudara, agama Kristen tidak akan memberi harapan apa-apa buat saudara. Tidak ada pengharapan di sana. Yang bisa memberi pengharapan buat kita adalah Kristus yang kau alami dalam hidup. Makanya alami dia. Amin. Jangan cuma dengar Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu berkuasa, dia sanggup bikin segala perkara. Bukan hanya saudara dengar dong, saudara perlu alami itu. Hari ini, gereja-gereja di Eropa ditinggalkan oleh orang muda. Isinya sekarang cuma oma-oma ya. Bahkan banyak sekarang gereja-gereja di Eropa yang sudah dijual. Beberapa waktu lalu yang viral itu kan, ada sebuah gereja di Madrid ya, di Spanyol. Kenapa jadi viral? Karena yang beli PP Muhammadiyah. Indonesia dulu. Satu ormas, organisasi massa besar kan di Indonesia mau beli gereja itu. Ya saudara tahu lah, kalau Muhammadiyah yang beli mau dijadikan apa itu udah kita tahu kan. Kenapa sih gereja-gereja di Eropa banyak ditinggalkan? Karena itu yang saya bilang. Orang muda di Eropa tidak bertumbuh dalam dua sisi ini. Mereka tidak bertumbuh dalam pemahaman mereka. Dan mereka tidak bertumbuh dalam pengalaman mereka dengan Tuhan. Mereka miskin pengalaman dengan Tuhan. Mereka miskin pemahaman. Mereka dibombardir akhirnya dengan pemahaman-pemahaman dunia ini. Mereka dibombardir dengan pengertian-pengertian dari dunia ini yang kelihatannya benar. Tapi cuma kelihatan benar. Boleh saya beritahu, yang kelihatan benar belum tentu benar. Mereka dibombardir dengan pengertian ini kan. Bahwa ngapain lu pikirin yang gak kelihatan. Yang gak kelihatan itu gak ada. Yang gak kelihatan itu gak penting, gak usah diurusin. Yang kelihatan itu yang penting. Yang kelihatan itu, itu baru yang penting, yang ada. Jadi kalau yang gak kelihatan, itu gak ada. Yang gak kelihatan, itu gak penting. Kelihatannya bener kan? Tapi apakah benar? Tuhan kelihatan gak? Tuhan kelihatan nggak? Nggak. Ada nggak? Ada. Penting nggak? Oh. Tapi mereka nggak begitu, karena mereka sudah kemasukan sebuah pemahaman yang nggak kelihatan itu nggak ada, yang nggak kelihatan itu nggak penting, ngapain diurusin? Tuhan nggak kelihatan, ngapain lurusin? Tuhan nggak kelihatan, nggak penting. Ini sekarang saya nanya nih, saudara punya pikiran? Punya pikiran? Kelihatan pikiran saudara? Oh nggak ada dong berarti dong. Kan nggak enak kalau saya bilang saudara nggak ada pikiran, kan nggak enak. Pikiran saudara penting? Kelihatan. Boleh saya beritahu? Apa yang saudara alami hari ini itu hasil pikiran saudara kan? Tuh kan itu saya bilang tadi kan. Yang kelihatan benar, belum tentu benar. Itu sebabnya kemudian orang-orang muda di Eropa tinggalkan gereja. Gak penting Tuhan. Yang penting lu sukses, lu jangan ganggu orang, udah hidup. Hidup lu yang tentukan sendiri. Jadi Tuhannya kamu. Lebih kelihatan kan? Itu baru sisi pengalaman, apalagi pengalaman yang gak ada dia. Dan mereka pikir Tuhan adalah Tuhan yang ya cuma kita percaya lah, kita imani. Enggak. Tuhan adalah Tuhan yang perlu saudara alami dalam hidup. Makanya saya meyakini bahwa gini, kekristenan saudara tidak akan pernah kuat kalau saudara gak pernah bertumbuh dalam pengalaman saudara dengan Tuhan. Kita perlu bertumbuh dalam pemahaman, kita perlu bertumbuh dalam pengalaman. Dua hal ini penting, bertumbuhlah di sana.
Jangan pisahkan antara pengalaman dan pemahaman. Kapan kita memisahkan itu pasti kita akan terjebak dalam sebuah kesan yang menyimpang pasti. Ada orang-orang yang cuma di sisi pemahaman kita akhirnya juga teori aja kan. Itu jadi legalistik dan lain sebagainya. Kita perlu pengalaman. Tapi juga kita nggak cuma bisa bertumbuh pengalaman, kita lupa pemahaman kan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita cuma berdasarkan pengalaman kita. Contoh, saya kemudian saya doakan orang sakit dengan menggunakan minyak, orang sakit sembuh. Itu kan pengalaman. Pengalaman saya kan secara pribadi dan pengalaman orang yang sakit itu kan. Terus saya jadikan pemahaman akhirnya. Oh kalau mau sembuh pakai minyak. Akhirnya muncullah orang-orang Kristen yang aneh. Yang ngawur kalau menurut saya. Ke gereja cari-cari minyak. Minyak urapan. Buat apa? Jaga-jaga. Lo buat jaga-jaga. God diurapi dengan minyak. Supaya apa? Supaya nggak banjir Pak katanya. Loh, jadi aneh. Rumah dipercik-percik. Padahal rumah udah bagus, dikasih wallpaper bagus banget. Undang pendeta suruh percik-percik pakai minyak. Kenapa? Supaya setan keluar katanya. Padahal tuan rumahnya setannya padahal. Aduh. Itu yang saya bilang, kita cuma berdasarkan pengalaman-pengalaman aja kan. Enggak lah. Kita perlu bertumbuh dalam pengalaman, kita bertumbuh dalam pemahaman. Menurut saya, pengalaman-pengalaman kita dalam kehidupan seakan meneguhkan pemahaman kita. Amin. Pemahaman-pemahaman kita perlu dialami lewat pengalaman-pengalaman. Wah itu dua hal yang nggak ada. Kapan sudah cuma menjalani salah satunya? Kekesan kita aja kesan yang nggak seimbang. Bisa menyimpang kita. Dan seperti yang saya bilang tadi, keyakinan saya di akhir zaman bukan hanya ada penuaian yang besar, tapi juga ada pemurtatan yang besar. Coba lihat samping wajah kanan kirinya. Ini wajah murtad apa wajah dituai ini kayak gini. Terus jangan main-main loh saudara. Benar loh. Yesus yang ngomong di akhir zaman menjelang dia datang kali kedua akan terjadi pemurtatan yang besar. Kapan-kapan kita bahas lah itu ya. Kapan-kapan kalau saya diundang lagi ke sini kan. Kalau diundang lagi kan. Kalau enggak ya kita enggak bahas ya kan. Kita bahas tempat lain lah ya kan. Oke, saya ingin menutup dengan ini. Kalau begitu, pemahaman penting, nah pengalaman penting. Nah saya mau bagikan kepada saudara sore hari ini atau malam hari ini. Supaya saudara tuh ngalami, ngerti, paham dan ngalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Ini ayat yang dari kebaktian ketiga tadi kebaktian keempat tadi saya bahas. Saya ingin closing dengan ini. Oke, mari kita lihat dulu. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Ini merupakan doa Paulus kepada Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Jadi doanya Paulus buat jemaat. Nah beda sama doanya pendeta kebanyakan hari ini kepada jemaat. Kalau doa pendeta hari ini, berkati jemaatku Tuhan. Supaya mereka sukses, enteng jodoh. Apalagi suku, kaya raya. Ya apalagi sebenarnya. Itu doa banyak pendeta masa kini. Tapi beda doanya Paulus kepada Tuhan buat jemaat. Ini dia doanya nih. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Doanya apa? Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi doanya adalah supaya jemaat diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Jadi penting untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Berarti ada pengenalan akan Tuhan yang tidak benar. Makanya kita perlu bertumbuh tuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ayat 18, ini doanya lagi. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat
kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi saya mau supaya saudara bertumbuh dalam dua hal ini. Dalam pengertian saudara, dalam understanding saudara, dan saudara juga bertumbuh dalam pengalaman saudara dengan Tuhan. Kuasa Tuhan yang dahsyat itu perlu saudara alami. Supaya kesan saudara nggak cuma omdo. Kesan saudara bukan hanya teori aja. Tapi saudara ngalami Tuhan yang hebat itu dalam hidup saudara. Bahwa Tuhan yang hebat, kuasanya yang hebat itu ada di dalam diri saudara. Dan saya meyakini Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hari-hari ini ada banyak pengajaran yang datang buat kekesan kita. Yang bilang gini, oh enggak, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu udah zaman dulu. Udah gak ada lagi mujizat Tuhan sekarang. Itu terakhir zaman Kisah Rasul abad pertama dalam kekristenan. Enggak, saya hamba Tuhan yang tetap meyakini sampai hari ini kuasa Tuhan tetap dahsyat. Saya tetap meyakini bahwa mujizat Tuhan masih ada. Kenapa begitu? Karena Yesus Tuhan kita itu tidak berubah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Sebuah ayat yang terkenal. Alkitab bilang gini. Yesus Kristus tetap sama. Katakan sama-sama. Yesus Kristus tetap sama. Oh, udah gak kompak, gak kenceng lagi. Yesus Kristus tetap sama. Kalau Yesus Kristus tetap sama itu artinya apa? Tidak berubah. Ada lagunya kan? Ini lagu zaman dulu banget nih, lo sekolah minggu nih. Beberapa waktu lalu sempat viral di TikTok itu kan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Ini ketahuan generasi TikTok nih Pak. Padahal waktu lagu ini lahir, mereka belum lahir. Tahu dari mana? Tahu dari mana saudara? Oh dari sekolah minggu, oh alumni sekolah minggu ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Terus dipleset sama orang Kristen. Saya juga. Kan kita mesti seperti Yesus Pak. Enggak, kalau gitu bukan seperti Yesus. Yesus tidak berubah karena dia Tuhan. Kalau kita kan bukan Tuhan. Perlu berubah kita. Betul ya saudara? Kasih tahu sebelumnya. Lu berubah, Yesus yang gak berubah. Itu dong. Amin. Jadi Tuhan Yesus tidak berubah, tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai... Loh, kalau Yesusnya tidak berubah, masa kuasanya berubah? Kalau Yesusnya tidak berubah, kuasanya nggak berubah dong. Masa Yesusnya tidak berubah, kuasanya berubah. Dulu sakti, sekarang kurang sakti, besok tidak sakti. Kan nggak begitu. Yesus kuasanya tetap sama. Karena Yesusnya tetap sama. Amin? Iya. Makanya, ini yang saya mau beritahu. Alami Yesus yang hebat itu. Alami kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Karena dia bukan sekedar kuasa yang perlu saudara dengar, oh gitu ya. Enggak, alami. Tuhan mau saudara alami kuasa itu. Supaya kekristenanmu menjadi sebuah kesan yang kuat dan teguh. Alami. Saya dorong saudara untuk alami kuasa Tuhan. Amin. Alami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita bisa bertahan hadapi semuanya. Oh saya tidak bilang bahwa mujizat Tuhan itu adalah segala-galanya, tidak. Makanya ini yang saya mau kasih pengertian kepada saudara. Bahwa saudara perlu alami mujizat Tuhan, tapi saudara perlu pahami juga kan mujizat Tuhan. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Pemahaman apa yang saya mau kasih kepada saudara yang pertama adalah gini. Bahwa mujizat itu bukan dasar iman kita. Saya ulang, mujizat itu bukan dasar iman kita. Dasar iman kita itu adalah Yesus. Dasar iman kita itu adalah firman Tuhan, bukan mujizat. Waktu saudara jadikan mujizat sebagai dasar kekristenan saudara, dasar iman saudara, saudara kecewa. Tapi yang saya mau beritahu, kuasa Tuhan ada, mujizatnya ada, alami. Amin. Paham gak nih saudara nih? Tapi jangan jadikan itu fondasi iman saudara. Saudara gampang kecewa akhirnya.
Begitu mujizat terjadi, saudara semangat. Begitu mujizat tidak terjadi, saudara kecewa. Udah nggak pakai Tuhan-Tuhanan lagi lah. Katanya Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, mana buktinya? Kita kecewa karena saudara mendasari kekristenan saudara dia semujizat. Mujizat itu bukan dasar iman, bro. Mujizat itu fasilitas dari kekristenan kita, bukan dasar dia. Dia cuma fasilitas. Dia disediakan Tuhan supaya kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan dia. Salah satu fasilitas dalam perjalanan kita kepada tujuan Tuhan itu mujizat. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Dia bukan dasar. Mujizat itu, kuasa Tuhan itu fasilitas yang diberikan Tuhan buat kita. Sadrak, Mesak, Abednego. 3 pemuda Ibrani yang hidup di kerajaan Babilonia yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan. Waktu mereka diperhadapkan dengan dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, mereka dipaksa untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Pertanyaan saya, mereka diancam seperti itu, akhirnya mereka takluk, mereka menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar? Enggak. Mereka bilang begini sama Raja Nebukadnezar, Tuanku Raja, hendaklah engkau tahu, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup melepaskan kami. Tuhan yang sanggup menolong kami dan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya hari ini Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu, kami tidak akan menyembah patung yang kau dirikan. Kami tetap akan menyembah Tuhan. Keren. Mereka membangun iman mereka bukan di atas dasar mujizat. Iman mereka dibangun di atas pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka tahu siapa Tuhan mereka. Pertanyaan saya, mereka masuk ke dapur api enggak? Masuk. Terbakar? Enggak. Mereka alami kuasa Tuhan. Tapi kuasa Tuhan itu, mujizat Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu bukan jadi dasar iman mereka. Itu fasilitas yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, yang terakhir, karena waktu saya terbatas. Yang saya mau saudara mengerti dan pahami hari ini gini. Bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak datang hanya dengan satu wajah. Saya ulang. Kuasa dan mujizat Tuhan tidak datang dalam hidup kita hanya dengan satu wajah. Dia bisa datang dengan wajah yang lain. Dia punya 2 wajah, bro. Tapi mujizat namanya. Kuasa Tuhan namanya. Tapi wajahnya beda dengan yang satu. Saya percaya ada saatnya Tuhan datang kepada kita dengan mujizat. Dia menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kanker stadium 4 sembuh. Haleluya, saya percaya. Saya percaya Tuhan bisa datang dengan kuasanya, dengan mujizatnya. Dia mengerjakan mujizat, perkara-perkara yang dahsyat, yang spektakuler. Saya percaya, Pak. Alkitab bilang itu kok dia pernah belah laut Teberau. Oh, saya percaya Tuhan bisa nyatakan kuasa dan mujizatnya dalam wajah kelimpahan, dalam wajah pelipat gandaan. Saya percaya. Ada wajah mujizat yang seperti itu ada. Alkitab mencatat Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu kalau diasumsikan satu laki-laki bawa 1 istri, punya 1 orang anak, asumsi kita 15.000, bos. 15.000 orang perlu makan, lapar mereka, berhari-hari ikut Yesus. Butuh makan. Yang ada waktu itu cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Kalkulator merek mana dan rumus matematika mana yang bisa menghitung itu? Nggak ada yang bisa. Yesus minta 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Dia angkat ke atas. Dia mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan dia kemudian suruh murid-muridnya bagikan. Bagikan. Suruh murid-murid bagikan, kasih semua orang itu makan. Pertanyaan saya, mereka makan cicip-cicip apa sampai kenyang? Ada nggak ayatnya? Ini kan mujizat yang dicatat oleh 4 Injil. Tidak semua mujizat dicatat oleh 4 Injil. Salah satu mujizat yang dicatat oleh 4 Injil, ini mujizat ini. Berarti penting banget nih mujizat. Ada? Saudara temukan dalam 4 Injil, dalam kisah itu.
Yesus kemudian berkata gini, Bapak Ibu Saudara tenang ya semua. Ini saya tahu Anda lapar semua. Tapi tolong ya karena ini persiapan kita sangat terbatas. Tolong tahu diri ya. Kalau nanti dibagikan ingat-ingat sebelahnya. Ada ayat itu? Atau Yesus bilang gini, sorry saudara-saudara. Ini karena persiapan kita mendadak dan terbatas. Tolong ya, cicip-cicip aja untuk ganjel-ganjel. Nggak ada ayatnya ganjel-ganjel, nggak ada. Yang saya ketemu ayatnya di Alkitab adalah Yesus bilang sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Dan waktu mereka membagikan, Alkitab mencatat. Mereka makan sesuka mereka. All you can eat. Sesuka, ada di ayatnya ada. Saya perlu tunjukin? Nggak usah lah, waktu lah bro ya kan. Ada ayatnya, mereka makan sesuka mereka, sama mereka. Nambah 2 kali, kurang, bisa nambah 3 kali. Bisa nggak? Bisa. Ada sisa? Ada sisa? Berapa sisanya? Kenapa ada sisa? Teman saya bilang karena mujizat itu terjadi di Israel. Itu kalau terjadi di Manado, tidak ada sisa. Karena karunia Roh Kudus di Alkitab itu 9, Pak. Di Manado ada tambah 1 karunia. Karunia ke-10 namanya babungkus. Itu kalau udah karunia itu bekerja, wah, nggak ada sisa itu, saudara. Kenapa ada sisa 12 bakul? Karena terjadi di Israel. Saya percaya Tuhan bisa kerjakan mujizat dengan kuasanya yang hebat itu dalam bentuk pelipat gandaan, kelimpahan. Tapi pernah baca nggak di Alkitab saudara? Ada mujizat yang Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan kuasanya, mujizatnya. Dalam kehidupan seorang janda di Sarfat. Katakan sama-sama janda. Nah kalau Alkitab yang bilang janda itu benar-benar janda. Maksudnya ditinggal mati oleh suaminya kan. Katakan sama-sama janda. Nah, itu penting sekali kan. Ini janda lagi ngalami krisis bro. 3,5 tahun gak turun hujan Israel karena menyembah Baal kan. Lalu kemudian tidak ada turun hujan selama 3,5 tahun, terjadi kekeringan, gagal panen, kelaparan, krisis pangan di mana-mana, termasuk dialami oleh janda Sarfat ini. Dia punya seorang anak dan hari itu dia sedang cari kayu bakar untuk masak yang terakhir. Karena dia cuma punya segenggam tepung di dalam tempayannya untuk masak sekali aja. Dia akan makan sama anaknya, setelah itu mati. Pelan-pelan mereka nggak ada yang lain tahu dimakan gitu kan. Jadi dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam botolnya. Tiba-tiba datang pendeta Elia. Bukan Elia Makaraung, Elia yang di Alkitab. Datanglah pendeta ini kan, Nabi Elia ini kan datang kan, lapar dia, minta makan sama janda ini. Janda ini bilang, Bapak ada-ada aja. Ini aja saya lagi nyari kayu bakar, terbakar nih saya masak nih. Besok saya mati pelan-pelan, saya nggak tahu mau makan apa lagi. Bisa-bisanya pendeta Elia yang di Alkitab bilang gini, boleh nggak ibu masak buat saya dulu? Kalau saudara jadi janda Sarfat itu kira-kira gimana? Gila nih pendeta nih. Pasti gitu kan. Bisa nggak bu? Masakin buat saya dulu. Baru setelah itu buat ibu. Lah bagaimana caranya? Cuma punya segenggam tepung kok. Percaya nggak bu? Ibu bikin dulu buat saya. Nanti setelah itu ibu bikin buat anak ibu sama ibu. Ini janda sambil ke dapur sambil mikir kali saudaraku. Waktu dia ke dapur, dia buka tempat. Memang tinggal segenggam. Dia ambil habis dong. Dia masak. Begitu dia masak, dia bawa ke Nabi Elia. Bisa-bisanya Elia bilang, bisa nambah gak bu? Nambah dari mana? Porong udah habis. Nambah bikin lagi buat saya. Dia balik lagi. Waktu dia ke dapur, buka tempayan, ada lagi segenggam. Dia bikin, dia bawa. Elia sekarang bilang, sekarang bikin buat kamu dan bikin buat anak kamu dulu. Bikin dari mana kan udah habis. Dia balik lagi ke dapur. Dia buka, ada lagi segenggam. Dia bikin lagi buat anaknya. Dia balik ke dapur, ada lagi segenggam. Alkitab bilang gini,
Tuhan memelihara janda itu selama musim kering. Sampai musim kering berakhir dengan segenggam demi segenggam. Pertanyaan saya, mujizat nggak itu? Oh, kalau kita maunya apa? Begitu loh. Percaya gak kamu? Begitu loh. Dahsyat 30 karung. Kita maunya kan 30 karung langsung. Iya kan? Baru mujizat, Pak. Enggak loh. Segenggam demi segenggam. Day by day. Tuhan pelihara. Pertanyaan saya, itu mujizat? Kadang-kadang mujizat tidak datang dengan wajah kelimpahan dan berlipat gandaan. Kadang-kadang mujizat datang dengan wajah segenggam demi segenggam. Tapi itu tetap mujizat. Tuhan bisa teduhkan badai hidupmu? Bisa. Tuhan bisa hardik badai dan badai teduh? Bisa. Tapi ada saatnya Tuhan gak hardik badai. Dia sertai setiap langkahmu untuk menerobosi badai. Badainya gak teduh. Tapi Tuhan sertai kamu untuk terobosi badai itu. Lewati badai itu. Lewat ya. Kita bisa menang. Pertanyaan saya, mujizat nggak? Badai diteduhkan mujizat? Badai tidak teduh tapi sudah bisa menerobosi badai. Mujizat? Ada saatnya ketika engkau menghadapi gunung-gunung masalah, gunung pencobaan, gunung apapun juga. Kesulitan. Tuhan bisa nggak? Dengan kuasa yang dahsyat itu, campakkan gunung itu ke laut. Alkitab kan bilang, dengan iman kau bisa pindahkan gunung. Saya percaya bisa. Tapi dengar, ada saatnya Tuhan tidak datang dengan wajah mujizat seperti itu. Mungkin Tuhan gak singkirkan dan campakkan gunung masalahmu ke lautan. Tapi Tuhan datang dengan wajah seperti ini. Dia kuatkan kakimu untuk bisa menaiki dan mendaki gunung-gunung masalahmu. Dan kau akan keluar jadi pemenang tetap. Itu juga mujizat. Amin. Waktu habis. Selamat mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri. Tidak selalu datang dengan wajah yang spektakuler. Ada saatnya kuasa dan mujizatnya datang dalam hidup saudara. Dalam wajah segenggam demi segenggam. Tapi itu juga mujizat. Amin. Saya nggak tahu situasi saudara apa hari ini. Tapi yang saya tahu, kuasa dan mujizatnya tetap ada dan nyata sampai hari ini. Yes. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Oh Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama dengan iman katakan kuasamu. Kuasamu terlebih besar. Oh Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Engkau menolong kami. Terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Ya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Siapapun engkau malam ini yang datang hari ini. Engkau datang dengan masalah, engkau datang dengan gunung-gunung pencobaan. Engkau datang dengan sebuah badai dalam kehidupanmu yang sedang melanda itu.
Di tempat engkau berdiri, saya percaya di situ ada Tuhan dan kuasanya bekerja buatku. Kau yang hampir menyerah kalah dalam kehidupan. Kau yang putus asa, kau gak tahu mau bikin apa lagi. Perjalananmu semakin berat rasanya. Dan tidak kebetulan kau ada malam ini di tempat ini, kau dengar firman Tuhan ini. Pastikan kau mau mempercayai bahwa Tuhan ada buat hidupmu. Dan mujizatnya tetap terjadi sampai hari ini. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kalau engkau percaya hari ini, kau yang sedang menghadapi masalah, badai kehidupan, apapun itu, kesulitan, kau gak mampu lagi. Kakimu seolah berat untuk melangkah, karena beratnya situasi yang ada di hadapan. Tapi saya percaya hari ini ada kuasa Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong kau. Kalau engkau itu orang yang angkat tanganmu kepada Tuhan, saya mau berdoa secara khusus buat saudara, dimanapun kau ada hari ini. Angkat tanganmu sama Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan mereka. Tuhan, mereka mengangkat tangan mereka karena mereka mempercayai bahwa mereka punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Hamba berdoa hari, nyatakan kuasamu Tuhan, nyatakan kehebatanmu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Dengan caramu yang ajaib dan dalam waktumu yang tepat, kau mengerjakan sesuatu yang hebat dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Turunkan tanganmu hari ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bertumbuhlah dalam pemahaman saudara, pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Hambamu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus bicara buat umatmu di tempat ini. Terus mereka pulang dari ruangan ini, mereka hadapi semua situasi mereka dengan sebuah understanding baru Tuhan, dengan sebuah pengertian dan pemahaman yang baru. Mereka hadapi semua dan mereka mempercayai bahwa kuasa yang ada di dalam mereka lebih besar daripada semua situasi mereka. Berkati umatmu, tolong umatmu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati. Saudara diberkati pada malam hari ini. Yang diberkati lambaikan tangan saudara dan kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Pak Elia sudah jadi berkat buat setiap kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa saudara, bagi saudara yang perlu untuk didoakan bagi masalah saudara, saudara jangan segan-segan untuk mengirimkan permohonan doa. Dan sekaligus kesaksian kalau saudara sudah pernah didoakan dan sudah mendapatkan jawaban supaya itu bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita yang lain. Juga lewat kesempatan ini saudara-saudara yang belum ikut KOR, saya dorong untuk setiap saudara bisa ikut KOR. Daftarkan diri saudara di apps NDC dengan menu Join KOR. Nanti saudara akan dihubungi oleh pengurus KOR. Baik, tidak ada pengumuman lagi yang saya ingin sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang sekali lagi saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini oleh karena anugerah-Mu kami boleh datang ke rumah-Mu. Bersorak-sorai memuji memuliakan Engkau. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Memberkati, mengingatkan, mengajar kepada setiap kami. Supaya hidup kami semakin hari hanya mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat. Pastor Elia Makarawung, dimanapun hamba-Mu berada. Pengembalaannya, keluarganya, kesehatannya, senantiasa Tuhan pelihara. Supaya lewat hidupnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang datang pada malam hari ini maupun yang menyaksikan lewat streaming. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan lepaskan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang susah Tuhan hiburkan. Dan yang tidak ada jalan keluar untuk masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Yang punya bisnis Tuhan berkati bisnisnya. Yang punya pekerjaan Tuhan berkati pekerjaannya.
yang punya profesi, Tuhan berkati profesinya. Apapun yang dikerjakan, dilakukan, jadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami dan kami mau terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang akan menyertai, memberkati setiap hidup kami. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.